Saya teringat salah satu peribahasa yang pernah saya dengar dari seseorang teman dan sahabat saya. Gajah di pelupuk mata tidak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Sepertinya peribahasa ini memang sangat tepat kepada orang-orang yang hobinya adalah menghakimi orang lain dan melupakan sesuatu kalau dirinya juga tidak lebih baik dari orang yang dihakiminya. Betapa benar bahwa dosa yang mudah kita temukan pada diri orang lain adalah dosa yang mungkin juga kita lakukan. Hal yang sama dengan apa yang Yesus katakan ketika dia menegur orang-orang Farisi dengan mengatakan, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Menghakimi orang lain seringkali disebabkan karena merasa diri lebih baik dari orang yang dihakimi, sehingga mudah untuk menghakimi. Hal ini menjadi pembenaran untuk dirinya sendiri atas pandangannya, atas alasannya, dan atas apa yang dilakukannya. Ini sama halnya dengan seorang dokter yang buta mencoba untuk melakukan operasi pada mata orang lain, sedangkan dia sendiri tidak bisa melihat apa-apa. Apa yang kita bisa pelajari dari kebenaran ini pada hari ini? Firman Tuhan katakan, "Janganlah engkau menghakimi orang lain supaya engkau tidak dihakimi." Artinya apa? Jangan terlalu cepat mempersalahkan dan menghukum orang lain seolah-olah kita sudah mengetahui segala sesuatu sehingga dengan cepat mengambil keputusan untuk menyalahkan orang tersebut. Ingat saudara-saudara, ukuran yang kita pakai saat menghakimi orang lain akan dipakai oleh Allah untuk menghakimi kita. Oleh karena itu, sebelum Anda mulai menghakimi orang lain, belajarlah untuk lebih dulu mengevaluasi diri sendiri. Jangan-jangan pribadi kita sendiri juga tidak lebih baik dari orang yang kita hakimi, atau bahkan lebih parah. Ini kita bisa hindari supaya saudara jangan terjebak dalam kemunafikan. Ada kalanya apa yang tidak kita sukai dari orang lain adalah sifat yang sebenarnya tidak kita sukai dari diri kita sendiri. Kita belum bisa mengatasinya satu kebiasaan buruk, kemudian jengkel saat melihat sifat buruk itu muncul dari orang lain, sehingga kita memintanya untuk berubah. Mari belajar untuk mengevaluasi diri sendiri terlebih dahulu sebelum menegur, mengkritik, atau memberi masukan untuk orang lain. Urusan menghakimi ya jelas bukanlah bagian saudara. Karena firman Tuhan katakan yang berhak jadi hakim hanyalah Allah sendiri. Dan setiap orang yang memberikan pertanggungjawab tentang dirinya kepada Allah. Tuhan Yesus memang tidak melarang kita menilai orang lain secara kritis. Namun janganlah membesar-besarkan kesalahan orang lain dengan mengabaikan kesalahan diri sendiri. Jika kita memakai standar atau ukuran tinggi dalam menilai orang lain, pastikanlah kita sendiri sudah memenuhi standar tersebut yang kita buat. Dan menurut saya yang terbaik adalah introspeksi diri terlebih dahulu sebelum memberi kritik kepada orang lain atau menyalahkan orang lain. Saudara-saudara, mari kita belajar bersama-sama dalam hal ini. Jangan mudah sekali membuat satu keputusan untuk menghakimi atau menjudge atau memberikan label mencap orang lain. Dengan mudahnya kita, dengan menurut penilaian kita, yang menurut kita sudah tahu semua hal, padahal sebenarnya kita nggak tahu apa-apa. Mari kita belajar untuk hidup dalam kasih. Mari kita hidup dalam kasih persaudaraan yang saling membangun. Jika demikian, kita pun menemukan orang lain, orang tersebut melakukan hal yang salah. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita boleh menegur dengan kasih, memberitahukan dengan penuh kasih, bukan dengan cara menghakimi dia. Jadi saudara-saudara, pada akhirnya makin tinggi standar yang Anda buat bagi sesama, makin tinggi standar yang harus kita penuhi sendiri dalam kehidupan kita. Mari terus belajar untuk tidak menghakimi. Mari berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Tetap andalkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu, setiap hari dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati.